Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Hajah Nurlela Aprilia. Kali ini kita bertemu dalam bimbingan dan konseling. Kita masih membahas unit 1, tetapi masuk dalam bagian 2, yaitu Aku Sudah Puber. Puber, apakah puber itu? Pubertas adalah masa peralihan seseorang dari anak-anak menuju dewasa dengan ditandai perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual. Biasanya dimulai dari usia 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang dari usia 15 hingga 16 tahun. Pada wanita, biasanya ditandai dengan menstruasi, sedangkan pada laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kemudian, ciri-ciri fisik seorang yang pubertas. Apa sih ciri-ciri fisik itu? Ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri yang ada pada tubuh kita, antara lain mengalami perubahan berat dan tinggi badan, kemudian tumbuh rambut pada area kemaluan, kemudian adanya perubahan suara, tumbuh jerawat, lebih banyak keringat. Oleh karena itu, remaja itu membutuhkan deodoran ya, agar bau dari badannya itu tidak mengganggu dalam pergaulannya. Kemudian selain itu ada juga ciri-ciri fisik lainnya, yaitu menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Selain ciri-ciri fisik, ada juga ciri-ciri psikis. Apa itu ciri-ciri psikis? Ciri-ciri psikis yaitu ciri-ciri yang berhubungan pada emosional seseorang. Ya, misalnya lebih sensitif, merasa canggung dan malu terhadap lawan jenis, kemudian ingin diterima oleh teman-teman dalam pergaulan, kemudian lebih mudah emosi, dan juga ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian ya ciri-ciri psikis. Selanjutnya, apa sih sikap yang harus kita lakukan dalam masa pubertas ini? Dalam masa pubertas ini, kita harus yang pertama menyiapkan mental untuk menghadapi gejolak emosional. Yang kedua, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, kita dapat mengarahkan diri kita untuk selalu berbuat sesuai dengan norma dan ajaran agama. Selanjutnya, selektif dalam memilih teman. Karena teman yang tidak baik dapat menyebabkan kita menjadi tidak baik pula. Ya. Selanjutnya, kita bisa mengisi aktivitas dengan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, ikut bimbingan-bimbingan belajar dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga dan memakan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Ya, demikian materi kita kali ini. Minggu depan kita bertemu dengan materi yang berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.